Selamat siang teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kita pelajari selama semester ini. Ada beberapa materi yang telah kita pelajari dalam pendidikan agama Kristen, dan saya akan menjelaskannya secara singkat diantaranya sebagai berikut. Teman-teman, materi kita yang pertama adalah perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab. Manusia sebagai makhluk individu adalah hakikat manusia yang mempunyai keinginan, kebutuhan, dan perasaan. Setiap manusia memiliki perasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pandangan iman Kristen mengenai hakikat manusia berpijak kepada Alkitab. Menurut Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia tidak seperti Allah menciptakan ciptaan yang lainnya, atau manusia adalah makhluk yang unik. Selanjutnya adalah manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dalam diri Allah. Menurut pengertian Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Selanjutnya adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa sih maksud manusia segambar dan serupa Allah? Segambar adalah manusia diciptakan Allah dengan Allah membentuk manusia, yaitu menggambarkan manusia, dan serupa Allah adalah Allah memberikan manusia akal budi pekerti sama seperti Allah. Namun tidak semua manusia mempunyai segambar dan serupa Allah, dikarenakan untuk dapat menjadi segambar dan serupa Allah, manusia harus memiliki relasi dengan Allah. Dan tanggung jawab kita sebagai manusia mengenai hakikat kita, yaitu seperti keinginan kita harus bertanggung jawab mana keinginan daging dan mana keinginan roh kita. Keinginan daging adalah hal-hal yang ingin kita capai, atau sesuatu yang dari daging kita, keinginan kita, atau sesuatu yang tidak berpengaruh kepada orang lain. Sedangkan Roh Kudus adalah keinginan dari Allah untuk yang tumbuh dalam diri kita untuk dapat berguna bagi sesama kita atau kepada orang lain. Dan tanggung jawab kita untuk kebutuhan, kita mampu tahu atau bertanggung jawab apa saja kebutuhan kita dalam sehari-hari. Dan tanggung jawab kita terhadap perasaan kita, yaitu bagaimana kita dapat mengendalikan perasaan kita, perasaan yang dapat membantu sesama kita, dan bagaimana kita dapat membangun relasi dengan Allah sendiri. Itu adalah materi penjelasan singkat mengenai materi pertama kita, yaitu mengenai perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai manusia mengenai hakikat kita, yaitu seperti keinginan kita harus bertanggung jawab mana keinginan daging dan mana keinginan roh kita. Keinginan daging adalah hal-hal yang ingin kita capai, atau sesuatu yang dari daging kita, keinginan kita, atau sesuatu yang tidak berpengaruh kepada orang lain. Sedangkan Roh Kudus adalah keinginan dari Allah untuk yang tumbuh dalam diri kita untuk dapat berguna bagi sesama kita atau kepada orang lain. Dan tanggung jawab kita untuk kebutuhan, kita mampu tahu atau bertanggung jawab apa saja kebutuhan kita dalam sehari-hari. Dan tanggung jawab kita terhadap perasaan kita, yaitu bagaimana kita dapat mengendalikan perasaan kita, perasaan yang dapat membantu sesama kita, dan bagaimana kita dapat membangun relasi dengan Allah sendiri. Itu adalah materi penjelasan singkat mengenai materi. Teman, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai alat kekristenan, yaitu mengenai pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan lingkungannya. Menurut pendapat lainnya mengemukakan bahwa agama merupakan suatu kepercayaan dan penyembah terhadap kuasa atau kekuatan sesuatu yang luar biasa di luar manusia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif Kristiani mengenai moral. Seperti yang kita ketahui, moral merupakan suatu sikap atau tingkah laku yang bersifat positif. Dengan kita memiliki moral yang baik, maka kita dengan mampu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita ataupun hukum Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita telah memiliki iman. Dengan iman itu kita mampu menumbuhkan moral kita menjadi lebih baik. Sehingga dengan moral yang baik kita mampu dan dapat berinteraksi dengan sesama kita dan dapat menjadi contoh sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, dan kita dapat membangun sebuah hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai iman Kristen dan iptek. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Baru, Ibrani 11 ayatnya ke-1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iptek merupakan akroni dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iman dan iptek ini tidak bertentangan, di mana iptek adalah salah satu anugerah Allah untuk manusia yang tidak dapat dikembangkan oleh makhluk ciptaan Allah yang lain. Allah memberikan iptek untuk mendukung kita dalam kehidupan sehari-hari, untuk membantu kita maupun membantu sesama kita, dapat membantu sesama kita, maupun kita juga dapat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang lainnya. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi kita mengenai Allah dan Tritunggal. Apakah benar orang Kristen menyembah tiga Tuhan? Jadi teman-teman, Allah Tritunggal adalah Tri artinya tiga dan tunggal artinya satu. Tiga tersebut mengandung arti Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah itu sendiri. Allah Anak merupakan putra Allah yang kudus dan merupakan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah. Sedangkan Roh Kudus adalah roh kebenaran dan penghibur yang diberikan oleh Allah melalui perantara anaknya Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, menurut Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Jadi tidak dibenarkan kalau kita umat Kristen menyembah tiga Tuhan, melainkan Tuhan memberikan anak Allah dan Tuhan Yesus atau anaknya dan Roh Kudus sebagai suatu perantara untuk membantu manusia, untuk membantu dalam menjalankan pekerjaannya. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kita, yaitu mengenai perspektif Kristiani mengenai masyarakat Majemuk yang berkeadapan. Apa sih masyarakat Majemuk itu? Masyarakat Majemuk adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan, maupun kulturalnya, di mana dalam hidup bersama, setiap orang atau kelompok masyarakat saling menunjukkan akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, jadi itu adalah pengertian dari masyarakat Majemuk. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perspektif Kristiani mengenai budaya. Apa sih itu budaya? Budaya merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun atau suatu kegiatan yang dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan dalam sebuah daerah dan dilanjutkan oleh generasi ke generasi. Nah, kebudayaan menurut Selo Soemarja dan Sulaiman Soemardi adalah sarana hasil karya rasa dan ciptaan masyarakat. Tujuannya yaitu bersifat vertikal dan horizontal. Yaitu vertikal yaitu untuk memuliakan Allah dan horizontal untuk meningkatkan kehidupan manusia. Jadi, Allah memberikan kebudayaan untuk meningkatkan atau mempermudah manusia untuk melaksanakan pekerjaannya. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai perspektif Kristiani mengenai hukum dan politik. Yang pertama yaitu mengenai politik. Kajian konsep politik terdapat dalam kitab suci Perjanjian Baru yang menampilkan Yesus sebagai tokoh politik. Yesus tidak berpolitik, namun sikap dan cara hidupnya memberikan kesan politis yang sangat kuat. Selanjutnya itu mengenai hukum, yaitu ada 3 sifat hukum Allah menurut Rasul Paulus. Yang pertama, hukum Allah itu kudus. Kedua, kebenaran hukum Allah. Yang ketiga itu kebaikan dari hukum Allah. Menurut 1 Timotius 1 ayat yang ke-8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan.
Teman-teman, materi terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai kerukunan hidup, rukun antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup yaitu situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban, tidak ada konflik atau pertentangan kepentingan antara warga masyarakat. Hidup bersama membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama, dilandasi dengan keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan. Jika tidak ada bagian-bagian tersebut, maka akan timbulnya konflik dalam masyarakat. Jadi kita harus dapat membangun hidup rukun antara satu dengan yang lain sehingga dapat tercipta kedamaian dan ketentraman untuk kita semua. Teman, itu adalah penjelasan singkat saya mengenai materi-materi yang telah kita pelajari selama semester ini mengenai pendidikan agama Kristen. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Sekian dan terima kasih. Dengan penjelasan materi singkat saya tadi, saya mendapatkan beberapa manfaat secara pribadi, yaitu saya dapat mendekatkan diri saya lebih dekat kepada Tuhan dan dapat membangun sikap realisasi saya kepada Tuhan, dan saya dapat mampu untuk berguna bagi sesama saya dan juga kepada Tuhan saya.